Halo pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sejumlah informasi pembangunan dan isu-isu menarik terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Dan langsung saja bersama saya Rini Dwi Masmuda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta pada Jumat 28 November 2025. Pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025 menjadi momentum strategis bagi para pemangku kebijakan nasional untuk melihat asesmen ekonomi terkini, sekaligus arah kebijakan moneter dan sistem keuangan ke depan. Tahun ini PT BI mengusung tema Tangguh dan Mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Tema tersebut menegaskan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global dan dinamika domestik. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berkesempatan berbincang hangat apresiasi terhadap sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah mengemuka dalam ajang Bank Indonesia Award 2025. Dalam kategori TPID Kabupaten Kota berkinerja terbaik, penghargaan diberikan kepada Kota Palembang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjarmasin, Kota Palu, dan Kota Mataram. Sedangkan kategori Championship TP2DD 2025 untuk kabupaten berkinerja terbaik diraih oleh Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Sidenreng Rapang, dan Kabupaten Lombok Timur. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyampaikan, pemerintah provinsi berkomitmen mendukung langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat sektor produktif di daerah. Masih dari Jakarta, pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menampilkan kekayaan budaya Banjar dalam Festival Gerbang Nusantara 2025 yang digelar di kawasan Sarinah pada Jumat 28 November 2025. Festival Gerbang Nusantara 2025 memecah hiruk-pikuk ibu kota dengan gaung budaya Banjar melalui gerak tari dan wastra tradisi yang memanjakan mata. Acara yang berlangsung di lapangan parkir VIP Sarinah ini dibuka dengan penampilan tarian prajurit Baku Dagipang yang energik disaksikan ribuan pasang mata pengunjung. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengapresiasi penampilan berbagai tarian khas dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang ditampilkan dalam festival ini. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman, pemerintah provinsi menegaskan pentingnya festival ini sebagai ruang memperkuat jembatan antar budaya, sekaligus mempererat persaudaraan antar daerah. Hadir mewakili Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, mengapresiasi konsistensi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melestarikan seni dan tradisi daerah. Wakil Menteri Kebudayaan juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat strategi promosi budaya dengan merangkul para influencer dan kreator digital. Usai acara pembukaan, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan kehadiran Wakil Menteri Kebudayaan menjadi bukti dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan budaya daerah. Dari Jakarta kita ke Banjarmasin. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga Kalimantan Selatan periode 2025 hingga 2030 di Gedung Mahligai Pancasila pada Sabtu 29 November 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menaruh harapan besar kepada Ikatan Alumni Universitas Airlangga Kalimantan Selatan untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.
Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Hasnuryadi Sulaiman, pada prosesi pelantikan pengurus IKA Unair Kalsel periode 2025 hingga 2030. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi resmi dikukuhkan sebagai Ketua IKA Unair Kalimantan Selatan periode 2025 hingga 2030. Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Unair, Bambang Sektiari Lukskiswanto, yang sekaligus melantik 40 pengurus lainnya. Di bawah kepemimpinannya, kepengurusan IKA Unair Kalimantan Selatan akan berfokus pada penguatan organisasi, peningkatan kontribusi sosial, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi alumni untuk berpartisipasi dalam kegiatan strategis di daerah. Sebagai alumni Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Gigi Eliana juga berharap IKA Unair Kalsel menjadi wadah pengabdian sesuai bidang keilmuan masing-masing. Kali ini kita berpindah ke informasi lain, pemirsa, dari Tapin. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman didampingi istri Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi menghadiri peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tapin yang digelar di halaman kantor Bupati Tapin pada hari Minggu 30 November 2025. Peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tapin mengusung tema Maju Banuanya, Baiman Warganya. Pembukaan acara diawali dengan penampilan marching band Bahana Suara Tapin, dilanjutkan tari Maanyam Banua oleh Sanggar Siram Bastari bersama Forum Penari Tapin. Paduan suara pelajar serta pembacaan ayat suci Al-Quran menambah kemeriahan sekaligus nuansa hikmat acara. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Kedepan, Wakil Gubernur mengajak seluruh pihak baik pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat untuk terus memperkuat gotong royong dan kolaborasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, Bupati Tapin Haji Yamani menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama Wakil Bupati untuk terus menghadirkan program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Berbagai program unggulan termasuk program 100 hari kerja serta program keberlanjutan tahun 2025 telah direalisasikan. Acara ditutup dengan pemotongan nasi astakona secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan didampingi istri serta Bupati Tapin dan istri. Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPR RI, anggota DPD RI, Prokopim dan Provinsi dan Kabupaten, para kepala daerah se-Kalimantan Selatan, tokoh masyarakat, serta para mantan pimpinan daerah. Mengawali bulan Desember 2025, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan apel gabungan sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 tahun 2025 yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Syarifuddin bertindak sebagai pembina apel. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah menyampaikan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional pada peringatan HUT ke-54 Korpri. Korpri dipandang sebagai bagian integral dari pemerintahan, di mana anggotanya berperan langsung dalam menjalankan program pembangunan melalui implementasi APBN dan APBD secara efektif dan efisien guna mewujudkan asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada momentum ini, seluruh anggota Korpri juga diajak untuk mengambil sikap Korpri siaga sebagai bentuk kesiapsiagaan menutup tahun 2025 dan menyongsong tahun 2026. Usai pelaksanaan apel, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Syarifuddin, menyampaikan harapan agar peringatan HUT ke-54 Korpri menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur. Kegiatan ini diakhiri dengan keikutsertaan para kepala SKPD dan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud kebersamaan serta komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kabar menggembirakan datang dari Jakarta, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima penghargaan Pembina Program Kampung Iklim atau Proklim tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada 3 Desember 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong aksi pengendalian perubahan iklim di tingkat komunitas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, melalui pelaksana tugas Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim, Yudi Syarif menjelaskan, program Kampung Iklim merupakan program nasional yang menekankan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Dari 120 desa yang terdata, dilakukan penilaian dan verifikasi. Hasilnya, 5 desa di Kalimantan Selatan berhasil meraih penghargaan program Kampung Iklim tahun 2025. Untuk kategori Tropi Proklim Lestari, penghargaan diraih oleh Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Desa Karangbunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Baritokuala, serta Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Selain pemerintah daerah, sejumlah perusahaan juga menerima apresiasi pendukung Proklim, antara lain PT Wahana Baratama Mining, PT Kalimantan Prima Persada, PT Bumi Rantau Energi, PT Arutmin Indonesia NVLCT, serta PT Arutmin Indonesia Tambang Batu Licin. Dengan capaian tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap semakin banyak pihak yang terlibat dalam upaya bersama menciptakan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat Banua. Kembali lagi berita dari Jakarta, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima langsung piagam apresiasi dan trofi penghargaan atas keberhasilan Geopark Meratus meraih status UNESCO Global Geopark dalam acara Indonesia Geopark Leader Forum pada Rabu 3 Desember 2025. Penyerahan piagam dan trofi penghargaan diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, yang merupakan Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia, didampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin juga menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan pengembangan Geopark Meratus di hadapan Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Direktur Kantor Regional Multisektoral UNESCO Jakarta. Usai acara yang bertajuk Building Knowledge for Indonesia's Geopark Development, Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Geopark Meratus yang kini telah masuk kancah internasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan akan menyinergikan kebijakan pengembangan geopark ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Selain itu, Pemprov Kalsel juga siap melindungi dan melestarikan warisan geologi, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya melalui penguatan kebijakan dan tata kelola peningkatan kapasitas serta pelibatan aktif para pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan mendorong pemanfaatan Geopark Meratus sebagai penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat kemitraan dan kolaborasi lintas sektor. Geopark Meratus resmi masuk dalam UNESCO Global Geopark setelah ditetapkan dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-221 di Paris pada April tahun 2025 lalu. Pengakuan ini menjadikan Geopark Meratus sebagai geopark pertama di Pulau Kalimantan. Hari ini kita menerima penghargaan atas keberhasilan meraih status UNESCO Global Geopark yang hari ini diberikan oleh Bappenas. Juga hari ini ada sambutan Pak Tito dan juga dari UNESCO. Alhamdulillah kita dapat meraih penghargaan karena kita menjalankan saat ini kegiatan-kegiatan yang ada geopark di Kalimantan Selatan. Pak, bagaimana komitmen
komitmen dari pemerintah provinsi sendiri Pak mengembangkan Meratus Geopark kita? Ya, hari ini setelah kita mendengar dari Pak Tito sebutan beliau tadi bahwa Geopark ini jangan sampai setelah mendapat penghargaan ataupun dijadikan Geopark Meratus, maka pemerintah diam, jadi tidak memperhatikan. Jadi mulai saat ini kemungkinan Geopark Meratus harus kita perhatikan dan juga harus kita berikan anggaran untuk bisa melihat Geopark Meratus di mana saja. Bukan saja di daerah satu, tapi ada beberapa daerah yang dijadikan Geopark Meratus. Jadi harus kita bina seluruhnya ini dari biaya. Mungkin akan saya sediakan biaya untuk Geopark Meratus di Kalimantan Selatan. Yang sama pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wiyagus didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Gambut dan Sekolah Rakyat di Banjarbaru. Peninjauan dilakukan di 2 titik sekolah penerima manfaat. Salah satunya di SMA Negeri 1 Gambut, Kabupaten Banjar yang memiliki 26 kelas. Sebanyak 4 kelas dikunjungi langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Kalimantan Selatan untuk memantau pembagian makanan bergizi serta aktivitas belajar para siswa. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Sekolah Rakyat Budi Luhur di Kota Banjarbaru. Sekolah ini menjadi pusat pembinaan bagi siswa penerima bantuan pendidikan dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2. Wagub Hasnur Yadi juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Dalam Negeri yang telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di Kalimantan Selatan, serta berharap program ini dapat terus dijalankan secara optimal. Selain menerima makanan bergizi, para siswa juga dibekali pendidikan karakter, kedisiplinan, serta pola hidup teratur. Mereka juga diperkenalkan dengan pembelajaran berbasis digital sebagai investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jana Muhyiddin secara resmi mengukuhkan Ketua Dekranasda Kota Banjarbaru Hajah Ririn Kartikarini di Aula Gawisa Barataan pada Jumat 5 Desember 2025. Pengukuhan ini dirangkai dengan pelantikan pengurus Dekranasda Kota Banjarbaru masa bakti 2025 hingga 2030. Prosesi ditandai dengan pembacaan surat keputusan serta penandatanganan berita acara oleh Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan. Momentum ini menjadi awal penguatan peran Dekranasda Kota Banjarbaru dalam mengembangkan potensi kria, kerajinan, serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan juga berharap kepengurusan baru mampu melahirkan program-program yang inovatif, adaptif, dan memberi manfaat besar bagi para pengrajin. Banjarbaru diharapkan terus menjadi etalase terbaik produk unggulan Kalimantan Selatan agar karya lokal semakin berdaya saing dan mendunia. Dengan kepengurusan baru ini, pemerintah Kota Banjarbaru optimis Dekranasda akan semakin maju, aktif, dan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi kreatif serta peningkatan kesejahteraan para pelaku kerajinan di Kota Idaman. Pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Pengukuhan digelar pada Sabtu 6 Desember 2025. Atas nama pengurus yang telah dilantik, Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada seluruh jajaran DPW ICDN Kalimantan Selatan. Menurutnya, amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar bagi pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Hasnur Yadi menyebutkan, pengukuhan ini menjadi langkah awal untuk melakukan konsolidasi organisasi ICDN di Kalimantan Selatan.
Dari 13 kabupaten kota, sebanyak 12 telah terbentuk, sedangkan satu daerah lagi menjadi agenda penyelesaian dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ICDN, Willy M. Yosep, mengapresiasi pelaksanaan pengukuhan DPW ICDN Kalimantan Selatan yang dinilai berlangsung sukses dan penuh antusiasme. ICDN disebut menjadi wadah strategis bagi masyarakat Dayak untuk mengaktualisasikan pemikiran, menyampaikan aspirasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Willy berharap DPW ICDN Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Hasnuryadi Sulaiman mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memajukan sumber daya manusia serta menjaga kelestarian lingkungan. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama istri Hajah Fatul Jannah serta Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman beserta istri Dr. Gigi Eliana Trisya menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tabalong tahun 2025. Kegiatan ini digelar di halaman kantor Bupati Tabalong pada 8 Desember 2025. Kedatangan rombongan gubernur disambut Bupati Tabalong Muhammad Nur Rifani bersama istri Desi Suryanti serta Wakil Bupati Habib Muhammad Taufani Alkaf beserta istri diiringi lantunan sholawat oleh grup Sinoman Hadra. Turut hadir Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka, Komandan Korem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus dan jajaran Forkopimda. Gubernur Muhyiddin menyampaikan tema hari jadi tahun ini yaitu kolaborasi, sinergi dan inovasi untuk Tabalong Smart, mencerminkan bahwa kemajuan daerah merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen. Apresiasi juga disampaikan atas berbagai inovasi Pemkab Tabalong, salah satunya penyediaan Wi-Fi di seluruh desa. Pada momen tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin bersama PLT Deputi Pengelolaan Sampah Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, dan Bupati Tabalong menyerahkan berbagai piagam penghargaan kepada tokoh, lembaga, dan perusahaan atas kontribusi dalam pembangunan daerah. Nah pemirsa, itu tadi informasi terakhir dari Warta Wasaka Kalsel Sepekan episode kali ini. Nantikan informasi penting lainnya hanya di Warta Wasaka Kalsel Sepekan. Saya Rini Dwi Mas Muda beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.